juga, adanya, kejadian longsor gitu ya, yang memang perlu diakui juga bahwa, salah satu penyebab utamanya itu adalah karena adanya Aktivitas tambang aktivitas ilegal. tambang ilegal juga. Nah, kali ini kita juga akan ngobrol lebih lanjut mengenai seperti apa sih sebetulnya regulasi yang ada di negara kita, kok sepertinya tambang ilegal ini masih kerap kali terjadi dan akhirnya menimbulkan lebih banyak korban lagi gitu ya, Kak, ya. Yes. Gitu. Kita makanya akan ngobrol banyak nih bareng sama Mas Fahmi Radi, Pak Fahmi Radi, yaitu pengamat ekonomi energi UGM yang mudah-mudahan akan bisa kasih pencerahan, inklusivitas terkait masalah tambang ilegal yang makin marak justru terjadi di Indonesia Mmm. sekarang ini. Kita akan ngobrol bareng sama Pak Fahmi Radi via Zoom sore ini. Selamat sore, Pak Fahmi. Sore, Edo, Eza. Selamat sore, Selamat Pak. Nah, sore, kita udah Selamat Wak. pakai ini sore. background detik sore nih. Iya, udah Iya, matching banget nih, betul. Pak, Terima kasih Pak pertemanan Fahmi kita. sudah mau bergabung bareng kita di sini. Ini mau diskusi Sama-sama. soal pertambangan ilegal nih Pak Fahmi. Soal baru-baru ini juga kan kita mendapati kejadian longsor yang disebabkan juga salah satunya gara-gara aktivitas tambang ilegal. Tapi di luar dari itu sebenarnya juga aktivitas penambangan ilegal masih kerap terjadi di Indonesia. Kenapa praktik ini masih bisa terus-terusan terjadi, Pak Fahmi? Padahal juga pemerintah udah melakukan pendekatan nanti ini yang garap tambang nggak bakal cuma perusahaan gede aja, nanti yang lain juga bisa gitu. Udah melakukan pendekatan itu, tapi masih masih aja ada yang namanya aktivitas penambangan ilegal, Pak Fahmi. Kenapa ini akar masalahnya? Ya, saya kira korban longsor akibat tambang ilegal tadi itu terjadi berulang kali gitu ya. Kali ini Cirebon, sebelumnya Banjarnegara dan banyak lagi, dan itu makan korban terutama adalah rakyat penambang ilegal tadi gitu ya. Nah, saya mengkategorikan tambang ilegal itu ada dua itu ya. Yang pertama pelakunya adalah korporasi itu ya. Korporasi tadi biasanya melakukan tambang ilegal, merupakan perluasan dari tambang yang legal, kemudian perluasannya itu ilegal tadi. Nah, yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh sejumlah rakyat itu ya. Nah, yang dilakukan oleh sejumlah rakyat itulah yang sering kali terjadi korban karena memang ya rakyat tergiur ya dengan hasil tambang tadi, apalagi kalau misalnya emas. Nah, tapi sayangnya rakyat tadi tidak memiliki kapabilitas gitu ya, tidak memiliki peralatan yang Memadai. dibutuhkan sehingga tambang tadi beresiko longsor dan itu menimbulkan korban yang selalu berulang tadi. Nah, pemerintah selama ini tidak tegas gitu ya, baik pada tambang ilegal rakyat maupun tambang ilegal korporasi, seolah-olah ini dibiarkan begitu saja gitu ya. Tambang ilegal dari korporasi juga dibiarkan karena di situ ada backing yang sangat kuat gitu ya, tidak terjamah oleh aparat hukum. Nah, sementara untuk tambang rakyat tadi ini sifatnya sporadis gitu ya. Kadang timbul, kadang hilang tadi. Sehingga itu tidak bisa, agak sulit juga ditertibkan tadi. Itulah yang kemudian terjadi gitu ya. Maka kemudian kejadian yang menimbulkan korban jiwa tadi itu terjadi berulang-ulang itu, Edo, Eza. Baik, kalau tadi Pak Fahmi bilang sebenarnya ini sudah kerap kali terjadi dan berulang-ulang gitu, apalagi soal yang mengakibatkan pada akhirnya longsor. Sebenarnya apakah ada bottleneck begitu di regulasi yang pada akhirnya ini sulit untuk diawasi atau memang pure pengawasannya saja yang terlalu longgar gitu, Pak Fahmi? Kalau regulasinya sudah sangat jelas itu ya, bahwa negara melarang tambang ilegal tadi, karena tambang ilegal itu jelas merugikan bagi negara itu ya. Dengan tambang ilegal tadi, maka negara akan kehilangan pendapatan dari royalti, dari pajak, dari pendapatan-pendapatan lainnya itu ya. Sehingga itu mestinya
aturannya melarang tadi gitu ya. Hmm. Nah, tetapi tadi saya katakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM itu seringkali tidak tegas dalam pengawasan tadi. Hmm. Ketidaktegasan itu salah satunya karena ada backing yang demikian kuat sehingga membuat pemerintah itu tidak berdaya gitu ya. Hmm. Tidak bisa menertibkan tadi sehingga kerugian negara akibat tambang ilegal tadi itu sangat besar gitu ya. Hmm. Tidak bisa Artinya tidak perlu dihindari. ada aturan tambahan, Pak, regulasi Saya tambahan untuk kira bisa tidak perlu, tinggal memperketat pengawasan keberanian ini? pemerintah, Kementerian SDM dengan mengajak aparat gitu ya untuk menindak tadi tambang ilegal tadi. Nah, tapi tampaknya memang backingnya itu sudah sangat sangat kuat gitu ya. Bahkan ada nyebutnya backingnya itu langit tujuh gitu ya. Maka yang harus menindak tadi ya backing aparat yang di atas langit tujuh, Sidratul Muntaha barangkali gitu ya. Hmm. Atau paling tidak ini Presiden Prabowo dia harus bertindak tegas gitu ya Hmm. untuk melawan ilegal tadi. Nah, sementara tambang ilegal yang dilakukan oleh rakyat ini barangkali perlu dibina itu ya. Hmm. Jadi kalau tadi tambang ilegal oleh korporasi itu perlu dibinasakan, maka tambang ilegal rakyat sekitarnya itu perlu dibina itu ya. Hmm. Dalam arti tambang tadi perlu dilegalkan itu ya. Apakah atas nama korporasi rakyat? Hmm. Nah, kemudian perlu diberi bekal ya, bagaimana menambang yang benar tadi. Apa peralatan-peralatan tadi. Bisa juga kemudian nanti di situ ada semacam bagi hasil gitu ya. Antara BUMN dengan tambang rakyat tadi. Hmm. Jadi tambang-tambang rakyat tadi itu tumbuh secara legal itu ya. Dan itu bisa memberikan pendapatan bagi rakyat sekitarnya. Nah, sementara tambang yang ilegal dari korporasi itu harus dibinasakan gitu. Baik. Itu. Sebenarnya kan kalau dari presiden tuh udah tegak lurus gitu. Aturannya adalah kalau tambang ilegal tidak boleh gitu. Cuma memang di akhirnya implementasi di lapangan kerap kali ada saja celah begitu yang dilakukan para oknum. Kalau eh, kalau misalnya katakanlah yang tambang dilakukan oleh rakyat ini dilegalkan, Pak Fahmi, apakah bisa nanti kemungkinan bentuknya jadi seperti, nah ini sekarang kan bentar lagi ada koperasi Desa Merah Ya, Putih, jadi koperasi bisa ngelola tambang juga gitu nanti. Bisa seperti itu nggak Pak Fahmi? ya itu yang saya maksud itu ya. Hmm. Jadi pada dasarnya rakyat di sekitar, terutama rakyat di sekitar tambang itu tidak hanya sebagai penonton itu ya. Sementara hasil tambangnya diambil dibawa keluar, tetapi dia dilibatkan secara aktif tadi. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti koperasi misalnya. Dan undang-undang yang baru itu sudah mengizinkan itu ya, koperasi yang akan dibentuk tadi misalnya itu bisa ikut mengelola tambang tadi. Nah, tetapi juga karena penambangan itu secara teknis tidak mudah gitu Ya. ya. Maka perlu dibina, perlu diberikan pembekalan, perlu dicarikan peralatan yang memadai, kemudian juga beroperasional memperhatikan keselamatan pelakunya itu ya. Nah, saya yakin kalau itu dilakukan, koperasi akan tumbuh koperasi-koperasi yang mengelola tambang di daerah sekitarnya yang memberikan manfaat bagi koperasi maupun kesejahteraan bagi anggotanya tanpa harus tertimbun tanah longsor itu ya. Karena dia punya bekal untuk melakukan Mitigasi risikonya. penambangan yang benar, Ya. meminimizing resiko itu ya. Nah, sementara tambang ilegal dari korporasi yang besar-besar tadi itu perlu ditindak itu ya. Karena royalti kemudian pajak yang tidak dibayarkan oleh mereka karena tambang ilegal ini besar sekali. Iya. Nah, itu harus ditindak. Kemudian kalau perlu didenda gitu ya untuk membayar tambang royalti dan pajak dan lain sebagainya itu, Mas Edo.
Mhm mhm. Tapi kan tentunya juga apabila itu memang, mau dijalankan gitu ya untuk bisa, tambang dikelola oleh koperasi, tapi tentunya juga diperlukan adanya kerjasama atau mungkin juga ada, ya Kolaborasi, kolaborasi gitu ya dengan pihak-pihak lain. Apakah sebetulnya juga masih memungkinkan atau sebetulnya masih jauh nih Pak, untuk Indonesia bisa melakukan itu praktek itu. gitu, praktik itu, biar nggak ada lagi tambang ilegal? Saya kira sangat mungkin bisa dilakukan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya perusahaan tambang timah dan lain sebagainya itu kan BUMN itu ya. Mhm. Mhm. Badan Usaha Milik Antam misalnya tambang emas itu kan milik BUMN. PT Timah itu juga milik BUMN itu ya. Nah, mereka punya keahlian, punya pengalaman ya, yang cukup gitu ya untuk tadi membina dari koperasi-koperasi dari rakyat sekitarnya tadi. Ini sangat memungkinkan itu ya, apalagi Mhm. regulasinya, undang-undangnya itu sudah dengan sangat eksplisit menyebutkan bahwa UMKM dan koperasi Mmm. itu berhak mengelola tambang tadi. Hmm. Nah, saya kira tidak ada hambatan lagi gitu ya, tinggal political will dari pemerintah untuk misalnya Menteri BUMN itu ya, untuk mendorong BUMN-BUMN yang ada mengajak gitu ya UMKM kemudian juga koperasi merah putih misalnya. Nah, itu akan jelas gitu ya. Hasilnya nanti koperasi tadi jelas eh, usahanya adalah melakukan tambang legal, yang penting tambang legal gitu ya. Dia nanti akan bayar royalti, bayar pajak, yang itu akan bermanfaat juga bagi pajak daerah misalnya. Kemudian di situ membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi, saya kira ini sangat mulia gitu ya. Maka Baik, menurut saya tambang ilegal dari rakyat tadi itu perlu dibina gitu ya. baik. Sedangkan ilegal dari korporasi yang Dibinasakan, merugikan negara dalam jumlah besar, binasakan. dibinasakan. Gitu, Dibina Mas. dan Baik. dibinasakan. Jadi memang peran negara Iya. tuh juga besar sekali gitu ya untuk Nah, peran tidak negara besar hanya sekali. tidak Betul. hanya regulasi saja karena memang sebetulnya, bila dikatakan, adanya regulasi sudah Sudah dibuat dengan baik, memadai, memadai ya. gitu, tapi pada praktiknya memang, Harus lebih lebih ketat berani, lagi ketat, gitu ya. lebih tegas lagi gitu ya Pak Fahmi ya. Betul sekali. Saya kira detik yang harus menyuarakan terus-menerus Oh, itu ya. selalu Pak. Kita nggak boleh Hingga, ada kerugian buat negara pokoknya. nah itu betul. Sebesar-besarnya keuntungan untuk negara, bangsa, dan juga masyarakat tentunya. Mhm. Tapi Pak Fahmi, Cocok. ada ini nggak Pak? Ada catatankah dari Pak Fahmi mungkin terkait berapa sih sampai saat ini total kerugian negara dari adanya aktivitas penambangan ilegal ini? Kemarin kan kayak Mhm. yang korupsi PT Timah yang kemarin Betul. sempat viral juga, Angkanya orang-orang cukup bilang angkanya fantastis fantastis. gitu. Itu baru satu aja segitu. Gimana Mhm. yang di daerah lainnya juga? Apakah Mhm. ada catatan Pak Fahmi? Totalnya berapa kerugian Ya, saya kita? belum hitung berapa totalnya itu ya, tapi kita bisa pakai referensi yang kerugian dari timah gitu ya. Hmm, Jadi timah itu terjadi kerugian sebesar saya lupa berapa, hampir berapa triliun itu ya. Itu juga karena dia menerima itu ya, PT Timah itu menerima timahnya itu atau bahan baku timah itu dari tambang ilegal mm-mm. Mhm. yang hitungannya lebih murah gitu Ya, ya. yang akhirnya dicatat sebagai Mestinya, kerugian negara. betul, mestinya mereka kan bayar royalti dan pajak pada negara, Ya. itulah yang kemudian jadi kerugian negara gitu Ya, ya. hmm, Nah, saya kira memang sulit menghitung berapa gitu ya, tetapi kita bisa pakai referensi dari PT Timah hmm. aja sekian. Yang di PT Nah, Timah ya, ada baik. tambang-tambang yang lain, ada tambang emas, tambang tembaga dan lain Mhm. sebagainya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia itu Ya, hampir ada tambang ilegal gitu. baik. Pak Mmm. Fahmi kalau boleh bisikin ke kita, siapa saja atau di mana saja biasanya pengawasan ini akhirnya longgar gitu Pak Mhm. Fahmi? Apakah Loss di ya. di Mhm. fase yang apa atau di tingkat Di tingkatan yang apa? mana? Ya. Ya, jadi kecenderungan itu ya, kecenderungannya korporasi tadi itu masuk ke tambang itu secara legal.
apakah di batu bara ataukah di emas atau di perak dan lain sebagainya, itu biasanya legal. Nah, kemudian dalam hal perluasan usaha itu ya, apakah itu perluasan area tambang yang sesungguhnya tidak diizinkan perluasan tadi, tapi dia menggunakan secara ilegal tadi. Jadi perluasan di sekitar tambang tadi, itulah yang kemudian dijadikan tambang ilegal, yang itu keuntungannya bagi mereka jauh lebih besar gitu ya. Karena tidak membayar pajak, tidak membayar royalti tadi gitu ya. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, kemudian bagaimana pengawasan di lapangan itu ya. Nah, ini mestinya karena ini tersebar di berbagai wilayah, mestinya ini tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan gitu ya. Pemerintah daerah ini di tingkat yang mana Pak? Biasanya longgarnya? Iya, saya kira di tingkat kabupaten kota itu ya, itu dia sangat longgar. Nah, kenapa dia longgar? Ini ada alasannya juga itu ya. Jadi sejak ada undang-undang Omnibus Law gitu ya, itu kewenangan daerah termasuk dalam hal memberikan izin pada tambang itu diperadaili semua diambil ke pusat. Nah, kewenangan izin diambil ke pusat, tetapi pengawasan tetap pada daerah, ya daerah nggak mau itu. Jadi ada kesalahan dalam hal itu gitu ya. Ada semacam resentralisasi dalam hal izin. Nah, sementara pengawasan tadi itu diserahkan pada daerah, ya daerah nggak dapat apa, suruh ngawasi ya jelas nggak mau, sehingga yang mengawasi juga dari pusat, dan ini sangat terbatas gitu ya. Belum lagi tadi adanya para backing yang sangat kuat tadi, dan itu nggak tanggung-tanggung gitu ya. Beberapa peristiwa misalnya terjadi aparat perkelahian aparat dari polisi dan TNI misalnya, itu salah satunya berebut untuk menjadi backing itu. Nah, ini yang mestinya harus ditertibkan itu ya. Siap. Gitu. Baik Pak Fahmi, kita bisa tangkap maksudnya tadi ya, pokoknya secara regulasi semua sudah diwadahi sebenarnya, tapi butuh apa ya, ke politik will juga termasuk ya, untuk political will bisa memberantas ini semua. Seperti kata Pak Fahmi, untuk yang rakyat bisa dibina, tapi untuk yang aktivitas ilegal dari korporasi itu harus dibinasakan. Binasakan. Sepakat buat itu Pak Fahmi. Terima kasih banyak Pak Fahmi. Dan detik saya kira terus-menerus menyuarakan, saya appreciate betul itu. Setuju Pak. Harus Siap. Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Fahmi untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat sore. Jaya selalu. Selamat sore, Selamat sore Pak. Sampai jumpa lagi. Ya. Kesempatan. Sehat-sehat Pak. Sehat selalu. Terima kasih.